Saya sekarang lagi bersama staf ahli Menteri PUPR, Pak Edra S. Atmawijaya. Ya Bapak, selamat siang. Selamat siang Mbak Kelly. Apa kabar? Baik. Sehat selalu ya Mbak ya. Ya Bapak, mengenai dukungan pemerintah terhadap proyek infrastruktur serta proyek strategis nasional di tahun 2023 itu seperti apa ya Pak? Jadi begini, tahun 2023 ini sangat penting untuk kita di Kementerian PUPR ya dan di Kabinet Indonesia Maju, karena kita ini diminta untuk melanjutkan sekaligus menuntaskan proyek-proyek yang sudah berjalan yang memang cukup panjang, dari mulai persiapan kemudian konstruksi sampai penyelesaian ya. Misalkan proyek jalan tol, proyek bendungan itu kan multi years, biasanya 4 tahun, 5 tahun, bahkan kalau ada masalah tanah bisa lebih. Nah, kemudian kita juga menuntaskan di 2023 dan tidak ada proyek baru yang kita inisiasi, kita mulai kecuali dengan perintah Presiden. Jadi kita tidak ingin membuat proyek baru yang tidak selesai di tahun 2024, kecuali memang itu perintah Bapak Presiden, jadi sangat selektif. Nah, proyek-proyek yang berjalan ini memang kita harapkan bisa selesai 2023, setidak-tidaknya di pertengahan 2024 sudah selesai. Dan kita juga selain menuntaskan itu juga memastikan bahwa seluruh proyek yang sudah kita bangun itu memberikan manfaat. Jadi tidak hanya selesai secara fisik tapi juga memberikan manfaat untuk sosial ekonomi masyarakat. Itu Mbak fokus kita. Jadi yang pertama yang memang itu menjadi fokus pemerintah adalah ketahanan pangan. Ya kan, proyek-proyek yang mendukung ketahanan pangan, misalkan bendungan, irigasi, kemudian kita juga membangun konektivitas. Jadi sesudah ketahanan pangan membangun konektivitas, itu jalan nasional, jalan tol. Dan terakhir juga kita diberikan tugas oleh Pak Presiden untuk menghubungkan jalan nasional dengan kawasan-kawasan lewat jalan-jalan yang bukan status nasional, itu lewat impres jalan daerah. Jadi itu yang dua prioritas ya, ketahanan pangan dan konektivitas. Nah, kalau ketahanan pangan kita kan dari 2014 membangun 61 bendungan. Sudah selesai 36, tinggal 25 lagi yang ongoing. Dan tahun ini mudah-mudahan kita bisa selesaikan 13 bendungan. Nah, bendungan ini akan diikuti dengan irigasi. Jadi itu kan bendungan itu kan tampungan ya. Jadi dia tuh bisa untuk irigasi, bisa untuk pembangkit listrik, bisa untuk air baku, bisa untuk pariwisata, bisa untuk perikanan, bahkan juga bisa untuk fungsi-fungsi lain ya, ekosistem. Nah, artinya kita kalau membangun bendungan itu fungsinya akan banyak. Nah, itu yang kita pastikan bahwa air yang sudah kita tampung ini bisa mengalir sampai ke sawah-sawah penduduk. Jadi itu manfaat artinya kan, nah itu lewat irigasi. Supaya apa? Supaya sawah-sawah itu yang tadinya hanya 1 kali panen, kemudian 1 kali palawija, bisa 2 kali panen padi, 1 kali palawija atau lebih. Jadi bisa 3 kali panen padi, itu yang kita harapkan. Artinya produktivitas kan meningkat. Selama ini area irigasi yang kita layani dengan bendungan itu hanya 10%. Artinya kalau dia di bulan kering, bulan-bulan kemarau itu kita tidak nanam lagi gitu. Nah, ini dengan adanya bendungan kita bisa berikan satu jaminan untuk para petani bahwa selama musim panen pun mereka masih bisa nanam walaupun nanti palawija ya, tergantung ketersediaan air gitu. Nah, itu ketahanan pangan. Nah, kalau untuk jalan nasional dan jalan tol khususnya ini kan untuk menghubungkan antar kota, antar provinsi, kemudian dari pusat-pusat produksi ke pusat-pusat distribusi sampai ke outletnya, ke pelabuhan, ke bandara. Nah, itu kita hubungkan semua. Sekarang kan tidak ada kita dengar lagi cerita seperti 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu ya, neraka menuju ke Tanjung Priuk.
logistik kita terhambat berjam-jam gitu ya, antrian truk, kan kita udah nggak dengar lagi seperti itu, alhamdulillah. Kita punya kemajuan, karena semua pelabuhan besar kita di Jawa, di Sumatera, kemudian di itu sudah sebagian besar dilayani oleh tol. Sebut Tanjung Priuk, tolnya langsung masuk ke pelabuhan, di Tanjung Perak langsung, di Semarang langsung, di Medan langsung, Belawan ya. Kemudian di mana di Balikpapan juga begitu, langsung dari Samarinda ada tol. Jadi kita membangun konektivitas, bukan hanya sekedar membangun jalan, tapi juga menghubungkan pusat-pusat produksi ke outletnya, ke pusat distribusi, produksi distribusi gitu ya. Kemudian dengan jalan tol ini juga kita menghubungkan ke pusat-pusat pariwisata, pusat-pusat industri, ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, misalkan pertambangan gitu ya, kan kita juga harus sambungkan itu ke semua. Jadi intinya bahwa konektivitas ini juga penting untuk ekonomi. Nah, capaiannya seperti apa? Sampai 2015 itu kan kita hanya punya sekitar 790 km jalan tol. Jadi dari pertama kita punya Jagorawi sampai 2014 akhir itu kita hanya punya 790 kilo. Nah sekarang kita sudah punya berapa? Hampir 3.000-an ya, hampir 3.000-an kilo jalan tol sekarang di Indonesia, which is itu sangat signifikan ya. Tambahannya saja dari 2015 sampai 2019 itu 1.300 kilo. Kemudian sampai sekarang kita sudah nambah 1.850 sampai 2022. Nah kalau kita extend sedikit sampai 2024, mudah-mudahan ada 2.500 km jalan tol baru, tambahan dari 800 kilo yang kita sudah bangun sebelumnya. Artinya cukup banyak Mbak yang kita kerjakan untuk mendukung ekonomi kita. Ya kita masih ingat ya 10 tahun lalu juga di Pantura itu kan jalur logistik yang orang menyebutnya jalur neraka, jalur penderitaan, itu jalur sengsara dan sebagainya ya, kita bisa sebut itu. Sekarang alhamdulillah kita sudah tidak banyak mendengar keluhan-keluhan karena masyarakat diberikan pilihan. Pelaku logistik diberikan pilihan untuk menggunakan jalan nasional atau kalau memang mau cepat, mau lebih efisien produktivitasnya, dan itu kan terukur semua dengan tarif dan waktu. Sekarang Mbak Kelly juga kalau mau ke bandara juga lebih terukur. Kita punya perkiraan waktu setengah jam, 1 jam udah sampai di bandara karena opsinya banyak. Mau lewat Jor 2, mau lewat Jor 1, mau lewat jalan lama ya. Ini yang penting, masyarakat diberikan pilihan. Jadi masyarakat diberikan pilihan dan secara rasional bisa menentukan pilihan mana yang cocok dengan selera dan kebutuhan. Saya kira itu yang penting, itu tugas pemerintah kan seperti itu. Oke, total anggaran dan proyek prioritas infrastruktur di tahun 2023 itu seperti apa? Oke, kalau dari sisi anggaran kita diberikan amanah oleh pemerintah dan juga ini sudah disetujui oleh DPR, nilainya 125 triliun. Yaitu untuk mengeksekusi bidang sumber daya air, ya, kemudian tadi ketahanan pangan, kemudian untuk konektivitas, tapi juga untuk pelayanan perkotaan, permukiman kita sampai perumahan dan layanan infrastruktur lainnya yang sifatnya lebih dukungan untuk kinerja yang tadi itu. 125 triliun itu termasuk di dalamnya ada proyek-proyek yang sifatnya padat karya tunai 15 triliun. Itu untuk penyangga sosial kita. Jadi itu yang diberikan untuk masyarakat di pedesaan atau masyarakat di perkotaan yang tidak punya pekerjaan. Jadi ada pekerjaan 3 bulan, 4 bulan untuk membantu kita memelihara infrastruktur yang memang di situ tidak membutuhkan teknologi. Misalkan membersihkan jalan, membersihkan drainase, ngecat marka, ya, kemudian membangun irigasi kecil, kemudian kita juga membangun sarana air minum, ya, kemudian sarana sanitasi di pedesaan, jalan desa untuk jalan produksi, ya, untuk jalan pangan itu
Itu juga kita bangun untuk tadi sebagai penyangga sosial. Itu 15 triliun tahun ini dan itu bisa lebih ya tergantung nanti dari kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, itu bisa menyerap 800.000 orang yang memang itu membutuhkan pekerjaan. Jadi selain menciptakan lapangan pekerjaan, itu juga menjaga daya beli masyarakat di perkotaan dan juga di pedesaan yang membutuhkan. Nah, overall 125 triliun kita gunakan untuk tadi bendungan, pembangunan jalan dan sebagainya, dan ada tambahan, kita dapat tugas-tugas tambahan khusus, misalkan untuk IKN, kemudian juga untuk inpres jalan daerah, untuk penanganan bencana, dan untuk penugasan khusus dari Presiden. Jumlahnya kita belum tahu, karena untuk jalan daerah ini juga karena banyak sekali pemerintah daerah yang fiscal capacity-nya juga menurun, sehingga kualitas jalan kita yang non nasional, di luar jalan nasional, apakah itu jalan provinsi, jalan kabupaten, itu juga menurun karena tidak dipelihara selama COVID 3 tahun terakhir. Nah, ini kita ingin kembalikan di tahun 2024 sehingga level of service-nya kembali ke kondisi semula yang cukup baik gitu. Oh, oke. Jadinya untuk target penyelesaian proyek IKN nanti seperti apa ya Pak? Boleh tolong dijelaskan? Jadi IKN kan kita sudah mulai sejak awal 2022 fisiknya. Kalau perencanaan kan kita sudah mulai sejak tahun 2019 ya. Jadi perencanaannya, tapi fisiknya 2022 kemarin karena kita juga sempat terkendala dengan COVID. Nah, 2022 kita mulai dengan konsentrasinya di kawasan ataupun zona 1A. Nah, di situ kita buat jalan logistik untuk kendaraan bisa masuk. Kemudian kita buat coupling-couplingnya, levelingnya, land development. Kemudian kita buat kantor-kantor, hunian pekerja, dan kompleks istana di situ. Jadi ada kantor presiden, ada istana, ada sumbu kebangsaan di situ ya. Itu yang membuat landscape ataupun struktur dari KIPP kita terbentuk. Nah, itu kita mulai 2022 yang lalu dan sekarang progresnya mungkin sekitar 17%. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan juga akan ditinjau oleh Pak Presiden progresnya seperti apa. Kalau kita bicara IKN dalam pengertian yang utuh, ini kan proyek jangka panjang. Kita membangun kota ini membangun peradaban yang sifatnya long term. Ya, tapi kalau untuk kawasan inti pusat pemerintahannya saja, artinya di mana kantor-kantor pemerintah berada dan kelengkapan dasarnya, infrastruktur dasarnya, saya kira itu sebagian sudah akan bisa selesai 2024. Ya, ini kan rencananya Pak Presiden akan menyelenggarakan upacara 17 Agustusan di situ, di lapangan upacara IKN. Ini mudah-mudahan bisa terwujud. Nah, terhadap dukungan kepada sektor properti dari Kementerian PUPR tuh seperti apa ya Pak nanti ke depannya? Jadi begini, kalau kita berbicara sektor properti, ini kan sektor yang sangat mengalami pukulan ya, yang terdampak besar karena COVID. Ya, jadi kita lihat tahun 2020, 2021, 2022 itu kurang menggembirakan tuh sektor properti. Apakah itu landed ataupun apartemen ataupun properti yang lain termasuk hotel. Nah, kalau kita bicara sektor perumahan rakyat, artinya kita fokuskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, saya kira juga sama. Jadi masyarakat pun mengambil sikap wait and see dari 2020 sambil juga melihat bagaimana kemampuan dirinya untuk membeli rumah, kan gitu ya. Nah, kita dari sisi itu memang kita melihat demand and supply. Demand-nya cukup banyak. Jadi kalau kita baca dari laporan-laporan para pengembang, mereka masih punya persediaan yang cukup banyak. Apakah itu rumah susun, apakah rumah tapak. Persediaannya cukup banyak, artinya apa? Ini bisa diserap oleh pasar dalam jangka waktu yang relatif singkat. Dan yang kita harapkan ya nanti secara iklim investasinya, apakah itu bunga bank terutama, itu juga bisa merespon kebutuhan ini. Jadi jangan terlalu cepat kemudian angkanya
justru kreditnya atau suku bunganya naik terus, itu kan semakin memberatkan. Nah, tugas pemerintah kan menjaga iklim itu supaya daya jangkau masyarakat bisa memadai sehingga bisa punya rumah itu. Nah, kalau dari sisi dukungan pemerintah terhadap sektor properti kan kita punya instrumen FLPP, ya, bantuan suku bunga, ya kan. Kemudian juga ada rumah susun yang memang lewat APBN. Nah, kalau kita lihat jumlahnya itu cukup besar, untuk tahun ini aja kita punya FLPP untuk 32.000, termasuk Tapera ya, itu untuk kira-kira 232.000 unit rumah. Itu pengembang-pengembang yang tergabung dalam REI, Apersi, dan yang lain, yang memang menyediakan rumah murah untuk masyarakat. Itu 232.000 kita siapkan kredit kepemilikan rumahnya, KPR-nya, untuk mereka yang memang membutuhkan rumah itu dengan kriteria tertentu, misalkan income di bawah yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu nilainya itu hampir 30,5 triliun. Itu cukup besar, Mbak, itunya. Plafon yang disiapkan oleh pemerintah. Di samping kita menyediakan rumah susun, rumah khusus ya untuk masyarakat yang memang ingin punya rumah gitu. Ya baiklah, itu perbincangan kami dengan Bapak Endra, staf ahli Menteri PUPR. Kembali ke studio.